Hai, baca buku bareng yuk. Jadi aku kepincut banget sama satu cerita yang dibikin sama Mas Agus R. Sarjono yang dia balut menjadi puisi esai dan dipublikasikan di bukunya ini. Ya. From the River to the Sea, Husam Huski Rhapsody. Buat aku ini cerita puisi esai paling mind blowing dan aku mau ngajak teman-teman buat baca bareng. Oke? From the River to the Sea, Husam Huski Rhapsody, karya Agus R. Sarjono. Di Gaza, pada sebuah senja, ia lupa bulan apa, tahun berapa. Kemarin, mungkin seabad silam, semua kini jadi biduk kenangan, abadi menggambang di jiwa, enggan tenggelam. Untuk kesekian kali, ia didaulat menyanyi di pesta pernikahan keluarga terpandang. Entah keluarga Al-Masri, entah Ar-Razi. Cukup makmur, mahsyur, harta tak kurang. Belum lama duduk, mugli pun rata terbagi. Tepung beras lembut dan aroma kayu manis, meleleh di mulut, mengental di hati. Agak di sana terlihat 3 kambing guling. Makloubat, Taboule, Fatus, Mutabal, Maftul, dan Musakan terus berkeliling. Lezat dengan aroma rempah yang tebal. Bagai senandung malaikat remaja, suara Husam Ahmad menggetar ruang. Bagai asmara manja, serupa doa mengalun antara remang dan terang. Setelah salawat, senandung cinta, rindu, dan damba pada Nabi mulia, ia lantunkan puisi Mahmud Darwis dalam iringan gambus dan marawis. Lalu terdedahlah duka Palestina dalam larik-larik anggun dan dalam. Ada keberanian, harapan, air mata, senandung cinta dan kerinduan pada tanah pusaka leluhur Palestina, kebun zaitun dan hamparan korban. Sebagai penutup, dengan sendu ia nyanyikan lagu-lagu kesayangan, pedih dan rawan. Tetap tenang dan sabarlah lautan, ketakhadiran kita jadi kelamaan. Hormat dan tabiku persembahkan pada tanah tempat kita dibesarkan, pada harapan kami bisa bercocok tanam. Dan yang kini kami tanam hanyalah harapan. Dengan harapan kelak, ia bisa jadi kenyataan. Sejak peristiwa itu, nama Husam Ahmad terkenal di mana-mana. Suaranya mengalun di sekujur Palestina. Gadis-gadis belia menjadikannya idola. Keluarga terpandang pun berlomba-lomba ingin menjadikan dia menantu mereka. Tapi bersama perginya usia remaja, pelan-pelan ia sadari dirinya tak biasa. Alangkah sedih, alangkah bingung, alangkah gawat. Pada wanita, tiada cinta, tiada sahwat. Pada tetangganya, Abu Syafiq yang perkasa, diam-diam ia dilamun asmara. Otot lengannya, dadanya, pinggangnya, diam-diam memenuhi mimpi malamnya. Abu Syafiq adalah pahlawan, sahabat sejati, pembela yang garang tiap ia dibuli. Berbagi ilmu, berbagi lagu, berbagi roti, tak terpisahkan kemanapun mereka pergi. Betapa guncang, betapa sedih, betapa patah kala suatu hari Abu Syafiq dengan tersipu berkisah bahwa ia diam-diam jatuh hati pada Rahmah, gadis cantik adik kelas mereka di madrasah. Abu Syafiq tak pernah tahu, diam-diam pada Husam, Rahmah merindu. Suka mengerling, main mata, isyarat cinta. Tapi Husam tak pernah menggubrisnya. Abu Syafiq tak pernah tahu, diam-diam padanya Husam mencinta. Dipendam di jiwa tak berani mengaku, ingin berdua, ingin berpeluk, ingin bermesra. Suatu hari, Rahma diam-diam mendekat. Sambil tersipu, memberikan Husam surat. Mengerling sekejap, lalu berlari pergi. Dalam bingung, Husam sempat melihat Abu Syafiq di ujung madrasah mendekat. Rasanya dia tahu apa yang telah terjadi. Abu Syafiq tertegun, lalu berbalik. Husam terpaku. Surat di tangan belum dibaca. Alangkah canggung, alangkah bingung, alangkah pelik. Saat sadar,
Abu Syafiq dan Rahmah sudah tak ada. Sejak saat itu semua tak sama. Hari-hari canda, hari-hari berdua dalam sekejap hilang dan sirna. Tanpa dibaca, surat Rahmah dibakarnya. Tapi yang hangus ini hati siapa? Abu Syafiq, Rahmah, atau hatinya? Wahai cinta pertama, wahai impian asmara, wahai hati yang berbunga, kemana perginya itu semua? Ia selalu menjauh dari Rahmah. Abu Syafiq selalu menjauh darinya. Adakah Rahmah menjauh juga dari Abu Syafiqnya tercinta? Sesungguhnya, siapa yang terluka? Lalu didengarnya kabar samar, Abu Syafiq telah bergabung dengan Hamas. Lelaki perkasa itu tak pernah gentar bermalam-malam Husam didera cemas. Adakah di sana cukup makan, cukup aman? Adakah pria yang dicinta tidak dalam bahaya? Sesungguhnya ia ingin membuka hati, menyatakan cinta dan dendam asmara kepada Abu Syafiq belahan jiwa yang senyumnya warnai detak di nadi. Tapi sungguh ia tak berani meski cintanya murni dan suci. Tapi sungguh ia tak berani membayangkan alangkah ngeri, apalagi kini ia anggota Hamas. Senjata dan hukum agama alangkah keras. Bahkan pada semua penduduk Gaza, api cintanya wajib maha rahasia. Cium tangan, sembah takzim, pada keluarga ia mohon izin untuk mencari ilmu. Mengadu nasib ia pergi ke Tel Aviv. Di Tel Aviv ia keluar masuk kafe dan bar. Di saat-saat yang tepat ia menyumbang lagu. Hari-hari dijalannya dengan sabar. Ia percaya suaranya bagai buluh perindu. Tak butuh waktu lama ia jadi rebutan untuk tampil di panggung setiap malam. Tapi nama Husam Ahmad jadi hambatan. Namanya pun ia ganti, Husam Husky. Biar keren, biar seksi, biar fancy. Tiap malam lagu barat ia cover, termasuk idolanya, penyanyi Evie Lyder. Dengan bahagia akhirnya ia sadari bahwa Israel adalah tanah suci LGBT. Di antara semua kota di dunia, bagi LGBT, Tel Aviv adalah surga. Suatu malam, seusai menyanyi, di antara tepuk tangan bertubi-tubi ada sepasang mata menatapnya. Panas menghujam, menggetar hati. Selamat ya, suaramu seperti malaikat, ucapnya hangat. Tangan menjabat. Biar ku pesankan segelas minuman. Ia menarik kursi dengan lembut, gentleman. Aku Ishak, ucapnya. Ishak Gurion Basat. Aku Husam, ia jawab pelan, serupa berbisik. Aku tahu, ucap Ishak dengan suara berat. Namamu termasyhur dan ku kenal baik. Sejak saat itu mereka berdua menjadi pasangan, kerap berdua siang dan malam. Pada Ishak ia buat pengakuan di malam pertama yang tak terlupakan. Malam itu segalanya terbuka. Ishak adalah perwira tentara, pasukan Israel, angkatan udara, pangkat kapten, punya bintang jasa. Husam pun mengaku ia orang Palestina, Husam Ahmad sebelum ganti nama. Bahkan cinta bertepuk sebelah tangan dari asmaranya di Gaza pun ia ceritakan. Keduanya sepakat naik ke pelaminan. Adapun pestanya tak perlu besar-besaran, asal asmara erat terkait di perkawinan. Selepas pernikahan, ada pesta kecil di kafe, di sudut kota sedikit jauh dari Pride Parade. Hati Husam saat itu bagai sinyal internet. Ia masih berdiam di kampungnya, timbul, tenggelam, terkadang macet, terbelah antara Tel Aviv dan Gaza. Meski begitu, ia yakinkan dirinya bahagia. Soal cintanya pada Ishak jangan ditanya, tapi inilah pertama kalinya ia merasa makna demokrasi, hak asasi, dan merdeka. Sebagai warga Israel, semua terbuka, tak ada pemeriksaan, tak ada curiga, bisa bernyanyi, berdansa, tertawa, di Tel Aviv, di Hebron, di mana saja. Label besar datang tanpa diminta,
Maka lahirlah hitsnya yang pertama, disusul album dan hitsnya yang kedua. Adapun albumnya yang ketiga akan segera rilis di ajang dunia. Husam Huski sudah menjadi ikon dunia selebriti dijalani dengan gembira, bertubi-tubi koran dan TV menelpon. Ia pun mulai belajar memilihnya. Ishak selalu hangat mendukung ia menjadi bintang. Mereka berdua sepakat cinta asmara tak bakal berkurang. Tepat ulang tahun pernikahan datang perintah dari kesatuan. Ishak dikirim ke blokade Gaza, Husam mengantar ke gerbang. Dan ia melihat semuanya. Tembok menjulang sepanjang Gaza, penjagaan tentara demikian ketatnya. Mustahil baginya menengok keluarga, terlalu beresiko, kelewat bahaya. Sejak saat itu, malam-malam Husam kelam, dipenuhi sirine dan suara tembakan. Akankah Ishak di sana baik-baik saja? Adakah keluarga di Gaza dalam bahaya? Dulu di gamang LGBT dan rahasia sering ia nyanyikan lagu lama. Kini, di terang LGBT tanpa rahasia, masih ia nyanyikan lagu yang sama. You dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you Lagu manis murung ini jadi lagu rindu tanah harapan, tanah leluhur zaitun abadi. Kini diam-diam ia tambahkan citra pelangi dunia LGBT dalam rapuh kenangan pualam, sebuah gabungan acak sporadis. Dalam sepenggal lagu murung manis, tanah Palestina, negeri demokratis dan pelangi asmara sesama jenis. Mungkinkah dari sungai ke laut cinta tanah air dan asmara bisa bertaut? Mungkinkah dari sungai ke laut masa depan yang ada hanyalah maut? Bagai halilintar berita datang menyambar. Ishak tewas terkena tembakan. Fotonya muncul sebagai pahlawan, konon ia maju tak gentar. Ia hadir di pemakaman, namun menghindari semua wawancara. Ada upacara penghargaan bintang jasa, ia memilih sendirian dan merana. Sebulan kemudian ia putuskan pergi meninggalkan Tel Aviv menuju Eropa. Di sana ia disambut taburan bunga sebagai sosok idamanan suci, seniman, LGBT, sekaligus Yahudi. Kisah kematian suami, janda asmara sesama jenis, cerita haru pelipur hati, meledak viral, laris manis. Lagu barunya rilis di Amerika, langsung menempati tangga pertama. Albumnya mendapati Grammy, dianggap kisah cinta melawan tirani. Untuk mereka yang penasaran, inilah petikan refrain lagunya. Meski ku gali-gali ke awal waktu, meski ku cari-cari ke lubuk pilu, hanya bayangan semu mengisi kalbu. Dalam gemetar bintang yang gamang, dalam sujudnya rindu, ku seru, engkau seolah gema di rembang senja.
hanya angin yang lalu, tak ada di sampingku. Alangkah ngungun, alangkah nyeri, pencarian dan kehilangan hakiki. Demikian ucap beberapa kritisi, tapi Husam Husky tak peduli. Malam-malam gemerlap, hari-hari sepi, tidurnya tak lelap sejak Ishak pergi. Di sebuah malam, entah berbintang entah tidak, ada berita datang mendadak. Breaking news, Israel diserang Hamas, Israel geram, sedih, cemas. Kematian, ledakan, sandra, ada tentara, banyak juga orang biasa. Tiba-tiba, di sunyi malam menjelma sosok Abu Syafiq tegar bersenjata. Sosok lama dari kenangan emas kini berdiam di tubuh Hamas. Adakah ia ikut melakukannya? Dalam kematian Ishak tercinta, jangan-jangan ia terlibat juga. Tak butuh waktu seminggu, mesin perang Israel menderu, Gaza dengan bengis disapu, tak ada yang tersisa selain debu. Semua tragedi tersaji setiap hari, tak lagi di TV dan media resmi, tapi menyebar di media sosial. Nyata, ngeri, banal, brutal, tak bisa ditutup, tak bisa dicekal. Orang-orang tua banyak tak percaya, mereka hidup dalam ilusi lama. Tapi anak-anak muda dengan segera bisa pisahkan yang nyata dan dusta. Di gadget mereka, dunia terbuka dari Amerika hingga ujung Afrika. Sudah lama jadi warga dunia, batas negara apa artinya? Maka segala yang terjadi di Gaza yang ditutup rapat media utama, kini tersaji mentah-mentah di meja, termasuk bagaimana ini bermula. Husam tak tahu harus bagaimana. Sebagai LGBT hidupnya mulia, dibela Eropa dan Amerika, menjadi warga negara utama. Tapi di Gaza ia punya keluarga, semuanya orang Palestina, yang statusnya sebagai manusia bahkan masih belum diputuskan oleh intelektual humanitarian. Pemain sepak bola liga utama dunia maupun para selebriti Amerika ternama yang lantang membela kemanusiaan, Me Too, Black Lives Matter dan sebagainya, semuanya membisu dan diam. Dulu LGBT bukan manusia, ia boleh dianiaya sesukanya. Dulu kulit hitam bukan manusia, ia boleh dianiaya sesukanya. Kini semua sudah diakui bersama sebagai manusia, setidaknya di forum-forum terbuka. Tapi Palestina? Husam menangis diam-diam. Ia terseduh, dirinya terbelah dua. Sebagian sudah jadi manusia, sebagiannya lagi masih diperdebatkan. Sesungguhnya sumpah mati pada perang tak ingin ia peduli. Untuk sepotong tanah, harga diri, ambisi, orang-orang dungu bisa berbuat keji. Apakah nyawa sejuta manusia, 100.000, 1.000, bahkan 1 pun sepadan ditukar dengan kursi kekuasaan? Jikapun bisa merebut segalanya, berapa panjang usia manusia? Penjara terbuka di Gaza kini terdedah ke mata dunia. Di mana-mana ada diskusi terbuka. Semua fakta lama dibawa ke muka. Bahkan sebelum 7 Oktober yang hitam, di Gaza nyawa manusia tak punya harga. Pendudukan, kekerasan, penembakan, orang tua, anak-anak, perempuan tiap hari menjadi korban. Adakah Ishak tersayang di Gaza juga ikut berbuat keji pada warga sipil yang malang? Ikut menangkap, ikut menyiksa orang sipil Gaza yang tak berdaya? Jangan-jangan lelaki belia Palestina, Ishak, amit-amit ikut memperkosanya? Saat orang tua, anak-anak, dan perempuan berjatuhan sebagai korban, adakah Abu Syafiq tercinta ikut berbuat durjana pada warga sipil yang merana? Jika orang-orang dungu mau perang, silahkan. Sekali lagi, silahkan. Tapi orang sipil yang malang, mengapa mesti ikut dilibatkan? Meski Ishak serdadu, Husam kenal ia punya ayah dan ibu yang mereka impikan tak macam-macam. Makan cukup, bisa tersenyum dan aman. Meski Abu Syafiq serdadu,
Husam kenal ia punya ayah dan ibu yang mereka impikan tak macam-macam, makan cukup, bisa tersenyum dan aman. Husam limbung menjalani hari, gamang menjalani malam. Perempuan-perempuan itu, nenek dan kakek renta itu, anak-anak belia itu, nasib mereka sudah diputuskan di kemegahan gedung kekuasaan, di jamuan makan dan perundingan. Bagaimana Husam bisa makan jika setiap mengunyah satu suapan di Gaza sama dengan satu korban anak-anak remaja dan perempuan? 1.000 anak Palestina diamputasi tanpa anestesi. Bisakah kau dengar jerit sakitnya? Bagaimana jika itu anakmu tercinta? Husam tak punya anak, tapi jeritan itu didengarnya. Husam tak punya anak, tapi nyerinya itu dikenalnya. Semua ada di sini, di sudut kalbunya sendiri. Bahkan dua pria asmara tercinta, tangannya mungkin berlumur dosa. Ia tak tahu, tak ingin tahu. Tapi resah itu terus menderu. Tidakkah ini suatu kesintingan? Anak-anak yang dijegal ke masa depan, perempuan yang diperkosa kekerasan, warga yang divonis untuk tiada karena ras dan suku yang berbeda. Lahir di mana, dengan ras apa, bukanlah mereka yang menggagas. Meski lahir tanpa maunya, ia jadi identitas yang getas. Husam Huski mengenal semua ini, tragedi ini sejak kecil ia hidupi. Menjadi LGBT ia tak pesan, menjadi Palestina ia tak minta. Dulu, diam-diam, Joe Biden ia idolakan. Begitu sensitif dan pengertian membela hak kaum LGBT, mengakuinya sebagai insan. Tapi mengapa ia menjadi manusia berbeda? Bukankah semua dilihatnya jelas meski tanpa kacamata? Rumah sakit, sekolah dihancurkan, perempuan dan anak-anak dikian kemarikan seperti ternak. Sebagian berjatuhan, cacat, berkeping, luka, mati dalam tragedi besar abad ini. Begitu lantang suaranya atas nasib manusia di Ukraina, kini justru memberi restu penghancuran tak pandang bulu. Apakah karena mereka Palestina? Kelompok hak asasi manusia dengan lantang bilang pada dunia, adalah tugas Amerika menghentikan korban orang biasa, orang tua, anak-anak, dan wanita dalam perang di Ukraina. Tapi mengapa untuk korban di Gaza yang lantang dari mereka hanyalah sunyi? Jangan bilang semua keajaiban ini adalah akibat Israel lobby. Kenyataan ini sangat menakjubkan. Rupanya ada macam-macam kemanusiaan. Korban manusia yang mesti dibela segera dan korban untuk dibiarkan saja agar bertambah-tambah jumlahnya. Lalu kenapa kalau Palestina? Lalu kenapa kalau Yahudi? Bukankah semuanya manusia? Husam selalu menangis setiap membaca nasib Yahudi dalam Holocaust zaman Nazi. Baginya manusia sama saja, tak boleh diperlakukan keji. Kini ia terseduh untuk Gaza. Bukan karena di sana ada keluarga, tapi di sana ada manusia tak berdaya, dianiaya persis di depan mata dunia. Kini hatinya berdarah, luka parah, hari-harinya dijalani dengan lungkrah. Tapi ia memutuskan tidak menyerah meski sedikit ia ingin mengubah sejarah. Esoknya, Husam Huski buka suara. Di semua media sosial dan wawancara mengutuk segala bentuk kekejaman, minta kekerasan di Gaza segera dihentikan. Di Eropa ia turun ke jalan, dielu-elukan kaum demonstran, namun pemerintah tak berkenan, mengutuk Israel, hukumnya haram. Segera tiba kabar di Amerika konsernya dibatalkan, TV dan surat kabar menghapusnya dari pemberitaan. Lalu berita besar di halaman depan, fakta nyata tak terbantahkan bahwa Husam Huski sang idola tak lain adalah Husam Ahmad si Palestina. Rekaman suaranya yang merdu kala senandungkan sholawat kini diubah jadi rangkaian peluru. Husam Ahmad adalah si jahat. Di bahunya ada 2 dosa berat di mata dan hati dunia barat. Sudah Muslim, Palestina pula, ditambah 1 dosa utama, mengecam Israel sebagai durjana. 3 dosa ini tak ada obatnya, tempat mereka cuma 1, neraka. Karena akhirat tak mereka percaya, neraka dikirim padanya di dunia. Karpet merah dunia selebriti baginya tergulung tiada lagi. Label iklan, tur, pertunjukan, sirna, musnah, tak bersisa.
sponsor, dana, dan panggilan kini tinggal fata morgana. Beberapa sahabat selebriti diam-diam datang menyesali mengapa ia tak cukupkan diri hanya semata jadi LGBT yang kini sudah diterima. Bahkan dianggap santa dibela kaum liberal di dunia. Mengapa ia tetap memaksa mau jadi Palestina segala? Tapi mau bagaimana lagi? Husam merasa inilah tragedi. Ia memang LGBT, tapi juga Palestina. Sebagian dirinya dikunci, dicaci di sebagian belahan dunia. Sebagai LGBT, hatiku sakit sekali saat juru bicara Israel membela diri dari gugatan Afrika Selatan ini hari. Dengan menyeret-nyeret citra pelangi. Silahkan membuat dalih apa saja, keamanan dunia, bahkan pemerintah surga. Tapi jangan bawa-bawa gender kami sebagai komoditi seolah suara nurani. Abu Syafiq kelopak asmara gugur. Adakah kau tengah bertempur? Adakah akhirnya dengan rahmah bisa kau bangun mahligai indah? Ishak cintaku, apakah di langit sana dengan saudaraku Palestina kau berjumpa? Masihkah kalian saling membinasakan atau bersatu di langit kosong keabadian? Ishak cintaku, bagaimana aku bisa naik panggung bernyanyi merdu jika setiap ketukan not dalam lagu anak dan bayi Palestina dimakan peluru? Di malam tahun baru yang sendu, nestapa itu tetap menjulang membatu. Meski langit berhiaskan kembang api, perburuan di Gaza tak hendak berhenti. Seluruh hartanya ia kumpulkan, ia serahkan ke misi kemanusiaan. Bahkan ia putuskan ikut ke Gaza, ke jantung nestapa dan air mata. Sengaja, biar banjir liputan, biar seluruh dunia ikut saksikan seberapa besar kehancuran insan dan kekejian yang Gaza rasakan. Nama Husam Husqi kini viral di semua media sosial. Ada yang girang, ada yang kesal. Di media-media besar dominan yang kini kehilangan peran, namanya nyaris sulit ditemukan. Namun di sebuah sore tepat di pukul 5, nama Husam Husqi jadi berita utama. Di semua media, gurem maupun mapan, media sosial maupun TV dan cetakan, Husam Husqi meninggal dunia saat mencoba masuk ke pusat Gaza. Peluru Israel menembus dada kirinya, peluru Hamas menembus jidatnya dalam kekalutan kontak senjata. Husam Husqi tak tertolong lagi, ia tersungkur di jalanan sepi. Bukan hanya karena di Gaza tak ada lagi rumah sakit tersisa, tapi karena peluru menghujam di tempat yang mematikan. Di Gaza, kala itu, di sore pukul 5, yang sisa hanya kematian. Kematian semata. Tak ada yang lainnya. Husam Husqi, sang selebriti dan LGBT, tewas di pusat tragedi paling besar abad ini. Andai tragedi ini ia alami sebagai manusia dan bukan Palestina, Gusti, bukan Palestina, kematiannya akan dijadikan momen besar, semacam suri tauladan dalam tragedi akbar, bagi pengorbanan mulia umat manusia yang orientasi seksualnya tak berterima di semua agama, budaya, dan ideologi tua. Sebuah monumen raksasa kemanusiaan bagi kesempurnaan insan masa depan. Namun Palestina adalah kartu mati, batas akhir humanisme universal yang tak bisa, tak sanggup, tak berani dilewati kaum liberal, baik awam apalagi intelektual. Juga bagi Amerika kalangan kanan maupun Eropa yang muram. Di langit sunyi yang kekal sebuah tanya mengental. Seberapa penting sebetulnya warna kulit, asal suku dan ras hingga orang biasa bisa jadi buas, sanggup membenci, sanggup mengganas. Di sudut-sudut Gaza, lagu Husam Husqi kadang mengalun pelan, sembunyi dan diam-diam. Jika ketahuan bisa nahas dan diseret serdadu Hamas. Di sudut-sudut Tel Aviv, lagu Husam Husqi kadang mengalun sunyi, dalam rahasia dan sembunyi. Jika ketahuan tentara Zionis, nyawanya dijamin bakal habis. Husam Husqi, Husam Husqi. Di langit lengang dan sunyi, ada bintang berkelipan sendiri. Husam Husqi,
Husam Huski, namamu tercatat dalam sebuah puisi yang kelihatan mustahil untuk abadi.